kamu lagi ngapain di luar? Cepat, masuk ke dalam, kata suamiku. Iya, sebentar lagi mas, jawabku. Cepetan, kamu ini lagi hamil tahu. Ini sudah senja, sebentar lagi malam. Di sini, orang hamil gak boleh keluar malam-malam, kata suamiku sambil menarik tanganku masuk ke dalam rumah. Ini adalah hari pertama kami merantau di Kalimantan. Mas Ardi baru saja di PHK dari pekerjaannya. Untunglah ada Irfan yang mengajak Mas Ardi bekerja sebagai buruh di perkebunan sawit. Sebenarnya aku ragu ketika diajak merantau ke sini karena kami tidak punya siapapun di sini. Selain itu, karena kondisi yang tengah mengandung, tapi kami tidak punya pilihan lain. Tanpa berpikir panjang, kami langsung menerima tawarannya. Mas Ardi membawa aku yang tengah hamil muda 3 bulan dan anak sulungku Andre yang baru 5 tahun. Lan, di sini orang hamil harus bawa bawang merah, jarum, sama kaca kecil kalau pergi kemana-mana, kata Mas Ardi. Emangnya kenapa sih mas? Tanyaku penasaran. Nggak tahu, cuma Irfan berpesan kepadaku seperti itu. Katanya biar gak diganggu. Irfan pun memang sudah cukup lama tinggal di sini. Aku pun hanya mengangguk, meski sebenarnya aku tidak percaya kepada hal seperti itu. Kami tinggal di sebuah pedalaman yang dekat dengan perkebunan sawit. Di sini semua orang masih percaya pada pantangan dan hal mistis. Malam sudah tiba, kulihat Mas Ardi dan Andre sudah terlelap tidur, tapi aku masih saja belum bisa tidur. Tiba-tiba, aku mendengar seperti ada orang yang sedang melempari atap rumahku dengan batu diiringi sebuah ledakan. Dar! Sontak, aku kaget bukan kepalang. Mas, bangun mas. Itu ada suara apa mas di luar? Kataku. Ada apa Lan? Kata suamiku yang terlihat masih mengantuk. Nggak tahu mas, aku mendengar seperti ada suara ledakan. Mas Ardi pun bangun untuk melihat apa yang terjadi di luar, diikuti aku yang mengekor di belakangnya. Mas, lihatnya di jendela aja, nggak usah buka pintu, kataku. Mas Ardi pun menurut. Ketika Mas Ardi membuka celah jendela, dia langsung berteriak, Astagfirullahaladzim. Dia langsung menutup gorden jendelanya kembali. Ada apa mas? Tanyaku penasaran karena belum sempat melihat. Mas Ardi tidak menjawabku dan langsung menarik tanganku ke kamar. Ada apa mas? Apa yang mas lihat tadi di luar? Tanyaku penasaran. Enggak ada apa-apa, kata Mas Ardi. Aku yakin Mas Ardi berbohong. Mana mungkin, dia tadi langsung terlihat kaget, mukanya seperti ketakutan, dan keringatnya sampai bercucuran. Ya udah, kalau mas nggak mau ngasih tahu, aku bakalan lihat keluar, ancamku. Jangan, bentak Mas Ardi. Aku langsung terdiam. Baru kali ini, Mas Ardi sampai membentakku. Tadi, mas lihat ada bola api terbang, lalu berubah menjadi seperti kepala manusia yang berebut panjang, kata Mas Ardi terbata-bata. Astagfirullahaladzim. Masa sih mas? Kita pulang aja yuk. Aku takut ada di sini mas. Aku pun merengek. Kamu tenang ya. Nggak usah takut, kan ada mas di sini. Yang penting, kamu jangan keluar malam-malam, kata Mas Ardi menenangkan. Itu makhluk apa mas? Aku takut mas, kataku. Mas juga nggak tahu. Tapi kamu jangan pikirin ya, kata Mas Ardi. Bagaimana kalau dia kesini lagi? Tanyaku ketakutan. Tidak akan. Sebaiknya sekarang kamu tidur. Kamu lagi hamil, harus banyak istirahat, kata Mas Ardi. Aku pun mengangguk dan kami pun tidur sambil berpelukan karena takut. Baru saja kami datang ke sini, tapi sudah mendapatkan teror begini. Hari sudah pagi. Mas Ardi pun berpamitan kepadaku untuk berangkat kerja. Mah, Andre mau jajan, kata anakku. Jajan kemana sayang? Mama belum hafal jalan di sini, jawabku. Namun Andre terus merengek. Akhirnya, aku pun menuruti permintaannya.
Saat ku berjalan, aku merasa risih karena beberapa warga di sini menatapku seperti ada yang aneh. Mau menyapa pun aku belum berani. Lalu saat mencari warung, aku berpapasan dengan nenek-nenek di jalan. Dia tersenyum kepadaku. "Nek, maaf, saya mau tanya, di sini warung di sebelah mana ya? Saya orang baru di sini, Nek," kataku kepada nenek. "Itu, di depan. Sebentar lagi ada warung," katanya. "Makasih ya, Nek," jawabku. Namun saat ku ingin melanjutkan berjalan, nenek itu memegang tanganku, lalu berkata, "Hati-hati, Nak, kamu ada yang mengikuti." Dek, apa yang nenek maksud? Belum sempat bertanya lagi, nenek itu sudah berjalan meninggalkanku. Setelah ke warung, aku dan Andre pun pulang ke rumah. Tapi saat aku ingin menutup pintu, tiba-tiba saja ada seorang wanita cantik berdiri di depan rumahku. Siapakah dia? Aku pun menghampiri wanita tersebut dan tersenyum. Mbak, warga di sini ya?" tanyaku. Dia tersenyum. Kamu baru di sini?" tanyanya. "Iya." "Kamu lagi hamil ya?" tanyanya kembali. Kok dia tahu? Padahal perutku belum kelihatan besar. "Iya." Aku pun tersenyum. "Boleh saya elus perutnya?" katanya. Aku pun memperbolehkannya. Dan aku membiarkannya mengelus perutku. Setelah itu, tanpa bicara lagi, dia pun pergi. Aneh sekali pikirku. Mungkin wanita itu adalah warga di sini dan baru melihat kami. Aku duduk di luar sambil melihat orang yang lewat. Untungnya, rumah kami berada di pinggir jalan. Rumah di sini memang jarang. Dari rumah satu ke rumah lainnya agak sedikit jauh, apalagi ke kotanya harus menempuh waktu minimal 1 jam. Ketika aku sedang duduk di teras rumah, tiba-tiba saja di dalam rumah Andre menjerit. "Mama, tolong mah, tolong!" jerit Andre. Aku pun berlari menghampirinya. "Ada apa, Andre?" tanyaku cemas. "Lihat mah, lihat itu ular mah," sambil menunjukkannya. Kulihat ular panjang merayap di dekat lemari. Aku benar-benar takut dan langsung lari keluar rumah membawa Andre. Andre menangis ketakutan. Aku pun memeluknya dan aku memutuskan menunggu Mas Ardi sampai pulang ke rumah di luar karena takut. Memang di sini banyak sekali pepohonan dan rumput. Pasti itu adalah salah satu ular yang tidak sengaja masuk ke dalam rumah kami. Hari sudah sore, Mas Ardi pun pulang. "Lan, kamu lagi ngapain di luar? Kan Mas sudah bilang, jangan keluar rumah," kata Mas Ardi. "Iya, tapi Mas, itu di dalam ada ular. Aku dan Andre takut Mas, masuk ke dalam," kataku. Mas Ardi pun masuk ke dalam rumah dan mencari ular itu, namun tidak ada. "Ularnya udah gak ada. Ayo cepat masuk ke dalam," suruh Mas Ardi. Mas Ardi langsung menutup pintu dan semua gorden jendela. "Mas, kamu kenapa sih? Selalu marah kalau aku keluar rumah semenjak di sini? Aku kan bosan Mas, di rumah terus," kataku. "Di sini itu, orang hamil gak boleh keluar rumah, apalagi malam-malam. Nanti diincar kuyang," kata Mas Ardi. "Kuyang itu emang apaan sih Mas?" tanyaku penasaran. "Kuyang itu..." Tiba-tiba, ada suara benda jatuh di dapur. Kami pun bergegas melihatnya. Ternyata di dapur ada kucing berwarna hitam pekat sedang bertengger di atas kompor. Ternyata cuma kucing. Aku kira apa? "Mas, emang kuyang itu apaan sih?" tanyaku lagi. Kata Irfan, si kuyang itu adalah wanita yang mendalami ilmu hitam. Wanita itu selalu kelihatan ingin cantik. Namun ritual untuk mendapatkan kecantikan itu perlu melewati proses yang mengerikan, yaitu meminum darah bayi atau darah wanita yang baru melahirkan, kata suamiku. "Kok serem sih Mas? Aku jadi takut ah." Aku bergidik ngeri mendengarnya. "Makanya Mas ngelarang kamu keluar rumah," kata Mas Ardi. "Di sini, kuyang itu sangat ditakuti oleh masyarakat.
terutama ibu hamil. Jadi, kita harus hati-hati. Kamu juga jangan pernah bicara dengan orang yang tidak dikenal, kata Mas Ardi. Tapi, kalau siang nggak apa-apa kan? Kalau aku keluar rumah? Tanyaku. Sebisa mungkin, kamu diam saja di rumah terus. Kita harus menghindari hal yang tidak diinginkan, kecuali ada hal yang benar-benar mendesak, kata Mas Ardi. Aku pun jadi kepikiran cerita Mas Ardi tadi. Bagaimana kalau nanti aku sampai melahirkan di sini? Apa yang akan terjadi kepadaku? Hari sudah malam, aku pun tertidur. Aku terkejut melihat sosok perempuan sedang mencumbui suamiku. Ia memeluk Mas Ardi dan menciumnya. Dia kemudian menjilati leher suamiku. Tapi betapa terkejutnya aku saat dia melihatku dan melototiku. Lalu kemudian dia langsung terbang melayang. Dan yang membuatku takut sekali adalah yang terbang hanya kepalanya dengan rambut terurai panjang. Mukanya rusak dan organ tubuh manusia yang terburai. "Lan, bangun Lan," kata Mas Ardi. Mas Ardi membangunkanku. Aku pun bangun dan langsung memeluknya. "Kenapa Lan? Kamu mimpi buruk?" Iya Mas, aku takut. Kita pulang aja yuk. Aku takut di sini Mas," kataku. "Sudah Lan, kamu tenang aja ya. Itu kan cuma mimpi. Kamu gak usah takut, ada Mas di sini," kata Mas Ardi membujukku. Mimpi itu membuatku takut. Meskipun itu cuma mimpi, tapi entah kenapa, aku merasa itu seolah nyata. Hari sudah siang. Seperti biasa, Mas Ardi pamit bekerja. Kini di rumah, hanya aku dan Andre. Rumah panggung ini kami kontrak. Meskipun terbuat dari kayu dan bilik, tapi rumah ini cukup besar. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, aku pun berbaring sebentar. Karena lelah aku pun tertidur. Brak! Ada seseorang yang membanting pintu dengan keras. Sontak membuatku kaget. Aku pun bangun dari tidur. Tapi, Andre. Kemana Andre? Aku pun memanggilnya. "Andre, kamu di mana sayang?" panggilku. Aku menelusuri Andre, namun Andre tidak kutemukan. Aku mencari Andre di sekitaran rumah, tapi belum juga kutemukan. Betapa cerobohnya aku. Kenapa sampai ketiduran? Aku pun menanyakan ke beberapa warga sekitar, namun mereka mengaku tidak melihatnya. Aku pun mencari ke seluruh penjuru kampung. "Andre, kamu di mana sayang?" Tanpa terasa, air mata berlinang di pipiku. Apa mungkin Andre main dengan anak kecil di kampung ini? Tapi kenapa Andre tidak memberitahuku? Gumamku. Sudah setengah jam aku mengelilingi kampung untuk mencari Andre. Namun belum juga kutemukan. Bagaimana kalau Andre hilang atau ada yang menculiknya? Pikiranku menjadi kacau karena takut terjadi sesuatu kepada Andre. Bagaimana kalau Mas Ardi tahu kalau Andre hilang? Pasti dia akan marah karena aku telah ceroboh. Tibalah aku di penghujung kampung. Di sana terdapat sebuah perkebunan sawit. Maklum, kami tinggal di pelosoknya. "Mama? Mah?" panggil Andre. "Andre? Andre?" Aku mendengar seperti ada suara Andre di perkebunan sawit itu. Apa mungkin Andre bermain di dalam perkebunan sawit? Apa aku harus ke sana? Tapi aku takut. Di sana banyak pohon dan gelap. "Mah? Mama?" Suara Andre terdengar lagi. "Kamu di mana Andre? Kesini sayang," kataku. Lalu aku melihat sekelebat bayangan Andre masuk ke dalam perkebunan sawit itu. Tanpa berpikir panjang, aku pun langsung mengikutinya. Masuklah aku ke perkebunan sawit. Kulihat Andre malah semakin masuk ke dalamnya. Aku pun mengejarnya. "Andre, kita pulang yuk. Jangan main di sini, Mama takut," kataku. Namun Andre malah tertawa riang. "Andre, ayo pulang. Sebentar lagi sore loh. Papa keburu pulang," bujuku. Andre malah melompat-lompat kegirangan. Aku pun mulai kesal. "Andre, ayo pulang," bentakku.
Aku pun berlari menangkap Andre untuk memaksanya pulang. Akhirnya, Andre bisa juga ketangkap. Namun saat aku memegang tangannya untuk membawa pulang, tiba-tiba Andre menghilang dari genggamanku. "Andre! Andre!" Aku berteriak memanggil nama Andre, yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Aku bingung dan baru menyadari, kini aku sudah masuk ke dalam perkebunan dan tak tahu arah jalan pulang. "Ya Tuhan, ini aku di mana?" gumamku. Aku hanya melihat pepohonan di sekitarku dan suara-suara binatang. Aku pun mulai mencari jalan keluar, namun percuma. Meskipun aku sudah berjalan jauh, tapi aku malah kembali ke tempat itu lagi dan lagi. Sampai akhirnya aku lelah dan memilih diam serta menangis. Hari sudah mulai gelap. Tidak mungkin aku terus berdiam diri. Aku pun kembali bangun untuk mencari jalan keluar. "Mas Ardi, tolong aku Mas," kataku dalam hati. Aku baru menyadari yang tadi aku lihat. Mungkin bukan Andre, karena setahuku, anak itu tidak berani pergi keluar rumah sendiri, apalagi di tempat asing. Lalu tiba-tiba, aku mendengar suara wanita cekikikan. Apa mungkin ada orang di sini? "Siapapun, tolong saya!" Aku berteriak sekencang mungkin. Bulu kuduku merinding. Suasana berubah menjadi gelap dan hening. Hanya ada suara burung hantu yang terdengar, membuatku semakin takut. Aku merasa ada banyak mata yang mengawasiku saat ini. Aku pun mengelus perutku yang sedang hamil muda. Rasanya sakit sekali di bagian bawah perut. Mungkin karena aku terlalu capek. Sementara itu, aku terus kepikiran, bagaimana bisa Andre menghilang begitu saja? Di mana aku sekarang? Seharusnya aku menuruti perkataan Mas Ardi yang sudah memperingatkanku agar aku tidak keluar rumah. Sekarang, sepertinya aku tersesat di sini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Hari sudah gelap. Aku pun tidak tahu arah jalan pulang. "Tolong aku, Mas. Maafkan aku." Aku menangis seorang diri di antara riuhnya pohon sawit. Semoga saja ada yang menemukanku di sini. Semakin aku lama diam, semakin banyak yang menggangguku. Entah bayangan yang berkelebatan, suara wanita menangis, suara wanita cekikikan, bahkan ada yang bergelantungan di atas pohon, dan masih banyak lagi. Aku ingin berlari, tapi jalanan gelap. Aku tidak tahu harus ke arah mana. Aku pun memutuskan untuk berdiam diri sambil berdoa. Aku pasrah, karena sudah letih, apalagi aku sedang mengandung saat ini. Suara-suara aneh itu kian lama kian terdengar jelas di telingaku. Aku sudah tidak tahan lagi. Tiba-tiba, aku melihat ada setitik cahaya dari kejauhan. Mungkinkah masih ada harapan untukku bisa keluar dari sini? Aku berdoa, semoga saja ada orang yang menemukanku di sini. Mungkin lama, cahaya itu semakin jelas mendekat. Dek, nenek. Kulihat nenek-nenek yang waktu itu berpapasan ketika aku mau ke warung datang membawa pilar. Aku pun berlari menghampirinya. Rasanya hatiku bahagia tiada terkira bisa menemukan orang di tempat seperti ini. "Nek, tolong saya, Nek. Saya tersesat di sini, Nek. Saya tidak tahu jalan keluar dari sini," kataku meminta pertolongan. "Ayo Lani, kita pulang," kata nenek sambil memegang tanganku. "Kok nenek tahu nama saya?" tanyaku bingung. Namun nenek itu tidak menjawab pertanyaanku. "Suamimu sedang mencarimu. Cepat, kita pergi dari sini," kata nenek. Aku pun mengikutinya. Mungkin suamiku yang memberitahu namaku kepada nenek. Suara-suara aneh itu terdengar lagi. "Jangan lihat ke belakang. Tetaplah, perhatikan jalanmu," kata nenek. Selama membawaku keluar dari perkebunan sawit, nenek hanya diam saja sambil terus menuntunku. Bagaimana nenek bisa tahu dan menemukanku di sana? Tanyaku di dalam hati. Nanti saja aku tanyakan kalau sudah sampai di dalam rumah. Yang terpenting, sekarang aku sudah selamat. Akhirnya,
Kami pun berhasil keluar dari tempat itu. Aku pun diantar nenek sampai ke rumah. Kulihat di rumah ramai sekali. Banyak orang yang berkerumul di halaman rumahku. Sementara di dekat pintu ada Mas Ardi yang sedang menggendong Andre. Wajah mereka penuh kecemasan. Saat ku memasuki halaman rumah, semua orang melihatku. Mas Ardi langsung menghampiriku dan memelukku. "Lani, kamu dari mana saja? Mas sudah mencarimu kemana-mana, tapi tidak ada," tanya Mas Ardi khawatir. Sebelum menjawab pertanyaan Mas Ardi, aku langsung memeluk Andre. Syukurlah, ternyata Andre sudah ada di rumah. "Aku tadi tersesat, Mas, di perkebunan sawit, dan aku tidak tahu jalan keluar. Untunglah ada nenek yang menolongku," kataku menjelaskan. "Bagaimana bisa kamu sampai ke sana? Jarak dari rumah kita ke perkebunan sawit kan lumayan jauh. Kenapa kamu malah ke sana?" tanya Mas Ardi kesal. "Tadi aku nyari Andre, Mas. Terus aku kesasar karena gak tahu jalan," jawabku. Oh ya, aku lupa belum mengucapkan terima kasih kepada nenek. Namun saat ku ingin mengucapkannya, nenek yang tadi berdiri di belakangku sudah tidak ada. Mungkin dia sudah pergi. "Ini ada apa, Mas? Kok banyak orang di sini?" tanyaku. "Kami semua dari kemarin mencarimu, karena sudah 3 hari kamu hilang. Mas meminta bantuan kepada warga untuk mencarimu," kata Mas Ardi. "Hah? 3 hari?" Aku terperangah kaget. Bukannya baru tadi siang aku pergi. Tapi aku baru saja tadi siang pergi dan tersesat, Mas. Belum 3 hari, kataku yang mulai takut. "Kamu sudah menghilang selama 3 hari, Lan. Mas sudah mencari ke sana kemari, tapi tidak Mas temukan. Akhirnya Mas meminta bantuan kepada warga," kata Mas Ardi menjelaskan. "Enggak, Mas. Aku baru saja tadi siang keluar dari rumah." Aku semakin ngotot. "Sudahlah, Lan. Yang penting sekarang kamu selamat," kata Mas Ardi. Kami pun mengucapkan terima kasih kepada warga yang sudah membantu mencariku. Semua orang sudah pergi. Kami pun masuk ke dalam rumah. "Kamu kenapa sih sampai bisa kesasar gitu? Kan Mas sudah bilang jangan keluar rumah. Kamu kan baru di sini, jadi nggak tahu jalan," kata Mas Ardi. "Iya, Mas. Aku mencari Andre saat aku nggak sengaja ketiduran. Aku mencarinya karena Andre hilang. Lalu aku nggak sengaja masuk ke perkebunan sawit," kataku. "Andre ada di rumah kok, Lan. Pas pulang kerja Mas lihat Andre sedang menangis di halaman rumah. Katanya kamu gak ada," kata Mas Ardi. Aku menanyakan hal ini kepada Andre. "Andre, apa waktu itu kamu main ya ke perkebunan sawit?" tanyaku kepada Andre. "Enggak, Mah. Andre gak pernah keluar rumah sendiri. Waktu itu Mama hilang. Andre cari Mama gak ada," kata Andre. Aku jadi semakin bingung. Sebenarnya aku yang salah melihat atau bagaimana? "Tuh kan, Lan, Andre gak pernah main keluar rumah ini," kata Mas Ardi. "Gak tahu, Mas. Aku juga bingung," kataku. "Ya udah, kamu makan dulu, lalu istirahat. Selama 2 hari ini kamu makan apa?" tanya Mas Ardi. Aku belum makan, Mas," jawabku. Astagfirullahaladzim. Mas Ardi langsung membawaku makanan. "Oh ya, Mas, kenapa sih nyuruh nenek-nenek buat nyariin aku? Kasian kan dia udah tua," tanyaku. "Nenek-nenek yang mana?" tanya Mas Ardi kebingungan. "Itu loh nenek-nenek." Dek, aku baru sadar. Ngapain juga ya nenek-nenek ada di perkebunan sawit malam-malam? Dia manusia atau bukan? Aku bergidik ngeri membayangkannya. Tapi ya sudahlah, yang penting aku sudah selamat. Aku pun tidak jadi menceritakannya kepada Mas Ardi. "Lan, ingat ya, hari ini kamu jangan keluar rumah. Mas udah beli bahan makanan untuk dimasak dan jajanan Andre sudah Mas siapkan. Jadi kamu gak perlu keluar," tegas Mas Ardi. "Iya, Mas," jawabku. "Kamu juga, Andre.
jangan main keluar ya. Kasihan Mama capek, dalam perutnya ada dedek bayi, kata Mas Ardi. Iya Pah, tapi aku bosen Pah, pengen main, kata Andre. Nanti, kalau Papa libur kerja, kita main bareng ya, biar gak bosen, kata ayahnya. Andre pun senang. Jangan pergi dari sini Bu, kami mohon. Kalau ibu pergi, nanti di desa ini gak ada bidan, kata salah seorang warga. Aku pun menyuruh Mas Ardi berhenti untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Bu Bidan Salma. Ini ada apa ya? Tanyaku penasaran kepada salah seorang warga. Bu Bidan Salma mau pergi dari desa ini. Soalnya tadi malam dia diteror oleh Kuyang saat membantu Bu Maria melahirkan, kata salah satu seorang warga. Aduh, bagaimana kalau Bu Bidan Salma pergi dari sini? Lalu siapa yang nanti membantuku dalam proses persalinan? Aku harus membujuknya agar dia tetap mau tinggal di sini. Kulihat Bu Bidan sudah mengemasi barang-barangnya di koper dan siap untuk pergi. Aku harus bertindak secepat mungkin. Maaf Bu kalau saya lancang. Tolong Bu, saya mohon Ibu jangan pergi. Nanti siapa yang akan membantu warga di sini melahirkan? Kataku memelas. Saya minta maaf Bu, tapi jujur, saya sebagai manusia biasa, saya takut harus menghadapi teror ini, kata Bu Bidan. Saya mengerti Bu, tapi tolonglah kasihani kami. Cuma ibu satu-satunya bidan yang ada di desa ini. Kalau kami ibu hamil mau melahirkan gimana Bu? Terus kalau kami dan bayi kami sakit, siapa yang mengobati? Karena jarak rumah sakit pun cukup jauh. Sementara dukun beranak tidak mengerti masalah medis dan obat-obatan. Tolonglah Bu. Aku pun memohon. Mudah-mudahan saja Bu Bidan Salma mau berubah pikiran dan tetap berada di sini. Semua warga di sini cemas dan berharap Bidan Salma tetap di sini. Karena bagaimanapun, hanya dialah satu-satunya bidan di kampung ini. Bu Bidan Salma menghela nafas panjang, seperti memikirkan sesuatu. Aku pun tetap berusaha memelas agar dia berubah pikiran. Ibu tenang saja, kami tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada ibu, kata salah seorang warga. Baiklah, saya akan lawan rasa takut saya ini. Saya akan berusaha sekali lagi untuk bertahan di tempat ini, kata Bidan Salma. Akhirnya, bujukan kami membuahkan hasil. Bu Bidan Salma akhirnya berubah pikiran. Kami pun melanjutkan perjalanan pergi ke mall untuk mengajak Andre bermain. Ternyata perjalanan ke kota cukup jauh, memakan waktu hampir 1 jam. Andre bermain-main di mall bersama Mas Andre, sementara aku masih memikirkan kenapa Bu Bidan Salma sampai ingin pergi dari desa ini. Teror apakah yang dialaminya? Aku jadi penasaran. Selesai bermain, belanja dan makan, kami pun cepat-cepat pulang, karena takut kesorean sampai ke rumah. Mas Ardi menjalankan motor sedikit agak ngebut. Untunglah, kami tiba di rumah belum malam. Mas Ardi mengembalikan motor Irfan bersama Andre, sementara aku memilih pulang ke rumah. Aku pun menunggu Mas Ardi di teras rumah. Lalu kulihat salah seorang warga yang tadi ada di rumah Bu Bidan lewat. Aku pun memanggilnya. Mbak, bisa kesini sebentar? Saya mau tanya, kataku. Dia pun menghampiriku. Mbak, tadi kan ada di rumah Bu Bidan. Mbak tahu nggak kenapa Bu Bidan ingin pergi? Memangnya apa yang terjadi? Tanyaku penasaran. Kemarin malam, Bu Maria melahirkan di rumah Bu Bidan. Namun setelah bayi lahir, dan Bidan Salma mau mengambil air dan handuk untuk membersihkannya, Kuyang itu datang, katanya. Lalu, apa yang terjadi? Tanyaku semakin penasaran. Kuyang itu mau sedang menjilati bayinya Bu Maria. Saat Bu Maria terpejam karena capek, lalu saat Kuyang itu mau membawanya, untung saja kepergok Bu Bidan Salma yang menjerit, sehingga suami Bu Maria masuk ke dalam dan Kuyang itu langsung terbang dengan wujudnya yang menyeramkan. Bu Bidan Salma syok
melihatnya, dan takut kalau ada apa-apa dengan bayinya. Ternyata, cerita tentang kuyang itu benar adanya, bukan hanya sekedar mitos belaka. Karena warga di sini sudah pernah mengalaminya, aku jadi semakin takut mendengarnya. "Mbak lagi hamil kan? Sebaiknya Mbak juga hati-hati ya," kata warga itu. Warga itu bercerita panjang lebar, sampai aku lupa untuk menanyakan namanya terlebih dahulu. "Jangan pergi dari sini, Bu. Kami mohon. Kalau Ibu pergi, nanti di desa ini nggak ada bidan," kata salah seorang warga. "Terima kasih ya Mbak, sudah mau menjawab pertanyaan saya. Ngomong-ngomong, nama Mbak siapa? Dan tinggal di mana?" tanyaku. "Nama saya Ratna, itu rumah saya." Dia menunjukkan rumahnya, yang ternyata tidak begitu jauh dengan rumahku. "Lain kali mampir ya. Kamu warga baru di sini ya?" tanya Ratna. "Iya Mbak, saya warga baru di sini. Sekali lagi makasih ya," kataku. Ratna pun pergi, dan Mas Ardi baru datang. "Kamu ngomong sama siapa, Lan?" tanya Mas Ardi, yang sempat melihatku berbincang dengan Ratna dari kejauhan. "Itu sama Ratna, Mas. Ternyata dia tetangga kita. Itu rumahnya nggak terlalu jauh," kataku. "Oh," Mas Ardi menjawab singkat. "Ayo, masuk ke dalam. Sebentar lagi mau maghrib." Aku pun masuk ke dalam rumah. "Mas, di sini ada-ada aja ya. Serem," kataku. "Serem apanya sih?" tanya Mas Ardi, pura-pura nggak tahu. "Ya itu kuyang itu. Dia itu setan atau manusia sih sebenarnya?" tanyaku. "Nggak tahulah, makhluk jadi-jadian kali," kata Mas Ardi sambil tertawa. Aku kira ini semua cuma mitos. Ternyata aku harus mengalaminya sendiri. Terdengar ada yang menggedor jendela. "Siapa sih yang iseng banget gedor jendela malam-malam begini?" kataku dalam hati. Aku pun berjalan untuk membuka gorden jendela. Ternyata wanita cantik yang waktu itu aku lihat. Dia ada di luar dan melambaikan tangannya kepadaku. Saat aku ingin membuka pintu, Mas Ardi menarik tanganku. "Itu Mas, di luar ada orang," kataku. "Mana? Mana?" Mas Ardi pun membuka gorden jendela. "Mana? Nggak ada siapa-siapa kok," kata Mas Ardi. "Itu Mas, itu. Masa nggak lihat?" kataku ngotot. "Nggak ada, Lan. Coba kamu lihat saja sendiri," kata Mas Ardi. Ketika aku melihat lagi ke jendela, dia sudah tidak ada. Tidak mungkin aku salah lihat. Apa dia sudah pergi? Mana mungkin secepat itu. Dari awal aku sampai di sini, memang sudah banyak kejadian aneh yang menimpaku. Hari sudah siang, Mas Ardi sudah berangkat kerja. Andre sedang tidur karena lelah. Aku pun ikut tidur siang bersama Andre. Ketika aku lagi tidur, entah kenapa nafasku sesak, seperti ada yang menindihi tubuhku. Aku terus membaca doa di dalam hati, sampai akhirnya aku bisa bangun dan bernafas lega. Ketika aku bangun, kulihat ada kucing hitam di sampingku. Dia melihatku, lalu mencakar tanganku, sampai berdarah sehingga menimbulkan luka. Aku meringis kesakitan. Kenapa kucing itu selalu ada di rumah ini? Dari mana datangnya? Aku pun membersihkan luka di tanganku agar tidak infeksi. Kenapa sih kucing hitam itu selalu ada di rumah ini? Andre sudah bangun. Kulihat dia sedang bermain di teras rumah. Aku pun pergi ke dapur untuk mengambil makanan dan menyuapinya. Saat ku kembali, aku mendengar dari balik pintu, Andre seperti sedang berbicara dengan seseorang. Aku pun mengintipnya dari balik pintu. Andre tidak mau ikut tante. Suara sosok itu. Nanti mama marah," kata Andre. Lalu dia berbicara lagi. "Mama bakalan marah kalau Andre pergi keluar rumah. Nanti mama nyariin," jawab Andre. Saat kulihat, ternyata di teras rumah tidak ada siapapun. Apa mungkin Andre bicara sendiri? Aku rasa tidak mungkin, karena dari gerak-geriknya, dia seperti bicara dengan seseorang. "Andre, kamu bicara sama siapa?"
Tanyaku penasaran. Ini mah, Andre bicara sama tante, kata Andre. Ah, tante siapa? Tanyaku semakin penasaran. Itu mah, itu. Dia menunjuk ke tempat di sampingnya dia duduk. Mana? Gak ada siapa-siapa. Kataku mulai panik. Mama sih malah kesini. Jadinya kan dia pergi mah, kata Andre. Aku tidak mengerti apa yang dibicarakan Andre. Tapi aku takut berada di rumah. Aku pun memutuskan untuk main ke rumah Ratna tetanggaku. Assalamualaikum Ratna. Waalaikumsalam. Lani, ayo masuk. Ratna pun mengajakku masuk ke dalam rumahnya. Aku lagi bosen nih di rumah. Kamu lagi gak sibuk kan? Tanyaku. Enggak kok, aku juga sama bosen, gak ada teman ngobrol, kata Ratna. Kami pun mengobrol panjang lebar dan bercanda tertawa sampai akhirnya Ratna bertanya, Lan, kamu betah gak di sini? Tanya Ratna. Betah-betah aja sih, kataku berbohong. Padahal sebenarnya aku takut berada di sini. Kamu pernah ngalamin hal aneh gak? Tanya Ratna. Hal aneh gimana maksud kamu? Tanyaku penasaran. Terus terang aja Lan, aku kasihan sama kamu. Apalagi kini kamu sedang hamil. Aku takut terjadi apa-apa sama kamu, kata Ratna. Emangnya ada apa sih? Tanyaku semakin penasaran. Sebenarnya, rumah yang kamu tempatin itu dulunya adalah bekas tempat tinggal Ningsih yang dulunya menganut ilmu kuyang, kata Ratna. Rasanya jantungku hampir copot mendengar semua itu. Masih sih Rat, kamu jangan bercanda, kataku sedikit panik. Iya Lan, aku gak bohong. Terlihat Ratna begitu serius. Pantesan saja, selama di rumah itu banyak terjadi hal aneh. Aku jadi semakin takut pulang ke rumah. Terus gimana keadaan Ningsih sekarang? Dia masih jadi manusia atau setan? Tanyaku. Terus kenapa dia meninggalkan rumah ini? Tanyaku kembali. Ningsih sudah meninggalan. Dia dibakar hidup-hidup oleh warga karena kepergok makan bayi yang masih hidup. Sebaiknya kamu pindah dari rumah itu Lan. Tapi kamu gak diganggu kan? Soalnya banyak orang yang udah coba tinggal di situ, tapi tidak ada yang bertahan lama. Baru sehari atau 2 hari pasti mereka pindah, kata Ratna. Aku jadi semakin takut mendengar cerita Ratna barusan. Pokoknya, aku harus minta pindah kontrakan bagaimanapun caranya. Ya udah Rat, gak kerasa nih sudah sore. Aku pulang dulu ya, takut Mas Ardi sudah pulang, kataku. Aku langsung meninggalkan rumah Ratna dengan perasaan tidak menentu. Lan, kamu habis dari mana? Tanya Mas Ardi yang terlihat sedang menungguku di teras rumah. Aku habis dari rumah Ratna Mas, jawabku. Oh ya Mas, aku mau bicara serius. Ayo kita masuk ke dalam rumah Mas, kataku. Ada apa sih Lan? Kok serius gitu? Tanya Mas Ardi. Aku ingin pindah dari sini Mas. Lebih baik kita ngontrak di rumah yang lain saja, kataku. Kok mendadak gini sih Lan? Emangnya kenapa kamu gak betah di sini? Tanya Mas Ardi. Bukannya gitu Mas. Pokoknya aku ingin pindah rumah sekarang. Soalnya kata Ratna rumah ini bekas Ningsih. Dan Ningsih itu penganut ilmu kuyang Mas, kataku. Masa sih Lan? Kok Irfan gak cerita ya? Mas sudah nyewa rumah ini bayar di muka langsung buat setahun. Kita tidak bisa pindah rumah ini sekarang-sekarang. Soalnya tabungan kita belum cukup. Kamu tahu kan pekerjaan Mas sebagai buruh cuma kecil. Hanya cukup untuk makan kita sehari-hari. Dan sedikit tabungan pun buat biaya nanti si kecil dan buat lahiran nanti, kata Mas Ardi. Tapi aku takut Mas. Bagaimana kalau terjadi sesuatu sama aku nanti pas melahirkan? Tanyaku. Sabar ya sayang. Mas janji kalau nanti kita sudah punya uang, kita bakalan langsung pindah dari sini. Kamu gak usah takut. Mas gak bakalan biarkan terjadi sesuatu kepadamu ataupun anak kita, kata Mas Ardi menenangkan. Aku tidak bisa bicara lagi. Aku hanya bisa menuruti perkataan Mas Ardi. Hari ini, aku berencana untuk ke rumah Ratna.
untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Ningsih dan kenapa dia menjadi kuyang. Setelah Mas Ardi berangkat kerja dan menyelesaikan pekerjaan rumah, aku langsung pergi ke rumah Ratna. "Rat, kamu lagi sibuk gak? Aku pengen ngobrol nih," tanyaku. "Enggak, Kolan. Aku senang kamu kesini. Mau ngobrol apa emang?" tanya Ratna. "Sebenarnya, aku mau menanyakan tentang Ningsih, Rat. Aku masih penasaran kenapa dia jadi kuyang," tanyaku. "Ningsih itu sebenarnya dulu wanita yang baik, Lan. Namun dia diselingkuhi oleh suaminya, sampai akhirnya mereka berpisah. Lalu dia mempunyai pacar, tapi pacarnya itu selalu nyakitin dia. Bahkan sampai dia hamil, tapi tidak ada yang tanggung jawab, hingga dia bertekad untuk membuat wajahnya agar cantik, selalu dengan menganut ilmu kuyang untuk membalaskan dendamnya. Bahkan dia berani memakan bayinya sendiri yang baru dilahirkan untuk memenuhi syaratnya," kata Ratna menjelaskan. "Lalu kenapa dia dibakar warga, Rat? Dan bagaimana nasib keluarganya sekarang?" tanyaku semakin penasaran. "Warga membakarnya hidup-hidup karena sudah kesal. Di sini sering terjadi bayi yang hilang waktu baru dilahirkan. Ibu hamil yang meninggal mendadak, bahkan ari-arinya ikutan hilang juga. Hingga suatu hari, warga memergoki Ningsih yang sedang mengambil bayi orang lain di rumahnya. Karena warga sudah lama curiga, dan kecurigaan warga terbukti. Mungkin karena kalap, warga pun menyeretnya beramai-ramai dan membakarnya hidup-hidup. Dia hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua, dan akhirnya warga pun mengusirnya dari sini." "Berarti yang menyewakan rumah yang aku tinggalin sekarang itu ibunya?" tanyaku. "Bukan, rumah itu sudah dibeli oleh seorang warga di sini karena kasihan melihat ibunya Ningsih yang terlantar. Namun rumah itu hanya disewakan, tidak ditempati oleh pemiliknya," kata Ratna. "Lalu kuyang yang kemarin warga kejar dan yang hampir membawa bayi Bu Maria siapa dong? Apa mungkin ada orang yang menganut ilmu kuyang lainnya?" tanyaku. "Nah, itu dia. Entahlah, sampai sekarang kita semua masih mencari tahu," kata Ratna. Setelah mendengar penjelasan dari Ratna, aku kembali pulang ke rumah. Sekarang, usia kehamilanku sudah memasuki 5 bulan. Rasanya sudah tidak sabar untuk segera bertemu dengan calon anakku, dan semoga semuanya baik-baik saja. Sambil menunggu Mas Ardi pulang, aku dan Andri menonton TV. Kulihat dari jendela, seperti ada seseorang yang memperhatikanku. Aku melihat di jendela, ternyata wanita cantik itu lagi. Kenapa aku merasa dia mengawasiku? Siapakah sebenarnya dia? Dia sedang berdiri di halaman rumahku. Apa mungkin dia ada perlu denganku? Aku pun langsung membuka pintu untuk menghampirinya. "Hai Mbak, apa ada sesuatu? Kenapa berdiri di situ?" tanyaku. Dia menghampiriku dan tersenyum. "Tidak apa, saya cuma kebetulan lewat sini. Ngomong-ngomong, nama kamu siapa? Kita belum kenalan ya?" kata wanita itu. "Nama saya Lani. Nama Mbak siapa? Dan rumahnya di mana? Apa kita bertetangga?" tanyaku penasaran. "Nama saya Santi. Saya tinggal di sekitaran sini," katanya. Entahlah, meskipun dia sudah menjelaskan, tapi aku merasakan ada yang ganjil dengannya. Tapi aku mencoba menepis semua prasangka burukku. "Kamu lagi hamil berapa bulan sekarang?" tanyanya lagi. "Baru 5 bulan, kataku. "Boleh nggak saya mengelus perutmu? Soalnya saya belum pernah hamil dan ingin sekali segera hamil," kata orang dengan mengelus perut ibu hamil bisa ketularan ikut hamil. Katanya menjelaskan. Sebenarnya aku ragu, tapi karena kasihan, akhirnya aku mengabulkan permintaannya. Dan setelah itu, dia berpamitan pulang kepadaku. "Saya pulang dulu ya. Boleh kan kalau nanti saya mampir lagi ke sini?" kata Santi. "Iya, boleh kok," kataku. Aku pun tersenyum, dan dia pun pergi. Dan tiba-tiba saja, perutku sakit seketika. Au, au. Ada apa ini? Kenapa dengan perutku?
Aku pun meringis kesakitan sambil memegang perutku. Mama kenapa? Mama sakit? Tanya Andre. Mama gak apa-apa sayang. Mama baik-baik aja kok. Aku menahannya. Cepat buka pintunya Andre. Itu pasti papa pulang. Andre pun membuka pintu. Mama sakit Pak. Cepat Andre takut. Mas Ardi langsung menghampiriku. Kamu kenapa sayang? Tanya Mas Ardi. Gak tahu Mas. Perutku tiba-tiba saja sakit sekali. Tolong cepat bawa aku ke bidan Mas. Pintaku. Mas Ardi pun langsung membawaku ke rumah Bu Bidan. Kenapa bisa sampai begini? Tanya Bu Bidan cemas. Gak tahu Bu. Tadi pas pulang kerja, Lani sudah mengeluh sakit perut. Kata Mas Ardi. Bu Bidan langsung memeriksaku, memasang selang infusan, mengecek tensi darah, dan menyuntikkan obat. Bu Bidan melihat memar di pahaku. Dia terkejut dan langsung meletakkan cermin serta pisau di kepalaku dan mengusap seluruh tubuhku dengan air campuran daun bidara. Sepertinya istrimu sedang diincar kuyang. Untunglah kamu cepat membawanya ke sini. Percaya atau tidak, tapi memang inilah kepercayaan yang berkembang di masyarakat sini. Tapi ini bukan lagi sekedar kepercayaan, karena memang sudah banyak yang terjadi, kata Bu Bidan menjelaskan. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Bu? Tanya Mas Ardi. Sebaiknya, kamu lebih ekstra lagi menjaga istri kamu. Temani dia terus, apalagi di malam hari. Ini sudah petang. Sebaiknya, kalian jangan pulang. Menginaplah di sini. Nanti, besok baru boleh pulang, kata Bu Bidan. Mas Ardi pun menyetujui saran Bu Bidan, karena takut terjadi apa-apa kepadaku. Mas, gimana? Semuanya baik-baik saja kan? Lalu kenapa dengan perutku Mas? Bayi kita sehat kan? Tanyaku cemas. Alhamdulillah, semuanya baik-baik saja. Kamu tenang ya, kata Mas Ardi. Bu Bidan, gimana saya dan bayi saya? Gak apa-apa kan? Tanyaku. Tadi kamu mengalami kontraksi dini. Sebaiknya kamu jangan kecapean. Jadi sebaiknya malam ini kalian tidur di sini. Baru besok boleh pulang, kata Bu Bidan. Aku pun mengangguk. Hari sudah malam. Mas Ardi sudah tidur di sampingku. Mungkin karena lelah bekerja, sementara aku dan Andre masih terjaga. Mah, itu di luar ada suara apa sih? Kayak suara burung, kata Andre. Iya Andre, itu suara burung kayaknya, kataku sedikit takut. Mah, Andre boleh nggak lihat keluar pengen lihat burung, kata Andre. Jangan sayang, ini sudah malam, besok saja ya, kataku. Namun Andre malah membuka gorden jendela yang menutupi kaca. Kulihat di luar, seperti ada burung gagak berwarna hitam terbang melayang. Andre, tutup gorden jendelanya, teriakku. Mas Ardi yang sedang tidur langsung bangun karena kaget. Ada apa Lan? Kata Mas Ardi. Itu Mas, Andre malah membuka gorden jendela. Tiba-tiba saja Andre berteriak. Mah, Andre takut Mah, teriak Andre. Kenapa Andre? Mas Ardi langsung menghampiri Andre. Itu di luar kayak ada kepala terbang Pak, kata Andre ketakutan. Mas Ardi langsung menutup gorden jendela dan menenangkan Andre yang ketakutan. Jujur saja, aku sudah merasa tidak betah di sini. Tapi apalah daya, keadaan yang membuatku harus bertahan di sini. Dan keesokan harinya, kami pun pulang dari rumah Bu Bidan. Assalamualaikum Lani. Waalaikumsalam. Ratna, ayo masuk. Ternyata Ratna datang menjengukku. Gimana kabarmu? Aku dengar kamu sakit, tanya Ratna. Iya Rat, kemarin perutku sakit. Syukurlah aku dan bayiku gak apa-apa, jawabku. Sebaiknya kamu hati-hati Lan. Apalagi sebentar lagi kamu akan melahirkan. Bakalan banyak yang mengancam keselamatan kamu dan bayimu, kata Ratna. Kamu jangan nakut-nakutin dong, kataku ketakutan. Maaf ya Lan,
Aku ngomong begini karena aku takut kamu kenapa-napa, kata Ratna. Iya Rat, doakan saja. Semoga semuanya baik-baik saja dan berjalan lancar, kataku. Hari sudah mulai sore. Ratna pun pamit pulang ke rumahnya. Karena merasa gerah, aku duduk di teras rumah. Dan tiba-tiba saja, nenek yang waktu itu menyelamatkanku datang, membuatku kaget. Nenek? Nenek kemana saja? Saya mencari nenek tapi gak ketemu. Saya belum mengucapkan terima kasih, karena waktu itu nenek sudah menyelamatkan saya, kataku. Nenek datang menghampiriku dan memegang tanganku. Lani, mulai sekarang, kamu harus hati-hati. Jagalah bayi yang ada dalam kandunganmu. Sekarang, kalian dalam bahaya. Dia sudah mengincarmu dan keluargamu, kata nenek. Apa? Apa maksud nenek? Dia siapa, Nek? Tanyaku. Nanti juga kamu pasti tahu. Tapi yang jelas sekarang, kalian dalam bahaya, kata nenek itu lagi. Lalu apa yang harus saya lakukan, Nek? Tolong saya takut, Nek, kataku. Carilah ijuk yang terbuat dari serat pohon aren. Lalu letakkanlah di atas atap rumahmu. Dan tanamlah daun bidara di teras rumah, agar dia tidak bisa masuk ke dalam rumah ini, kata nenek menjelaskan. Tapi kalau boleh tahu nenek siapa? Dan kenapa nenek selalu membantu saya? Tanyaku penasaran. Nenek hanya diam, lalu pergi tanpa menjawab pertanyaanku. Sebenarnya siapakah nenek itu? Lani, kamu lagi ngapain di teras rumah? Ini sudah sore, kata Mas Ardi yang baru saja pulang kerja. Aku gerah Mas di dalam. Lagian kan ini belum malam, kataku. Ya sudah, sebaiknya ayo kita masuk saja, sambil tolong ambilkan Mas minum, ajak Mas Ardi. Kami pun masuk ke dalam rumah. Mas, tolong cariin ijuk dan daun bidara. Emangnya buat apa? Tanya Mas Ardi. Nggak tahu Mas. Tadi aku bertemu dengan nenek yang waktu itu pernah menyelamatkanku saat tersesat di perkebunan sawit. Dia menyuruhku untuk menebar ijuk di atap rumah. Katanya kita semua dalam bahaya, Mas. Aku takut. Aku pun menangis. Mas Ardi memelukku. Maafkan Mas ya, telah membawamu ke sini. Mas tidak punya pilihan lain selain bekerja di sini. Tapi Mas bakalan berusaha mencari pekerjaan lain dan membawamu pulang dari sini, kata Mas Ardi. Sebaiknya Mas sekarang cari tahu mengenaiku yang itu. Aku takut Mas. Apalagi sebentar lagi aku akan melahirkan. Coba Mas cari tahu bagaimana caranya agar kita bisa selamat. Pasti ada salah satu warga di sini yang mengetahuinya, kataku. Kamu benar Lan, Mas bakalan cari tahu. Sekarang Mas mau ke rumah Irfan dulu. Siapa tahu dia bisa membantu kita, kata Mas Ardi. Tapi ini sudah malam Mas. Aku takut di rumah sendiri dan hanya berdua bersama Andre, kataku ketakutan. Akhirnya Mas Ardi pun hanya menelpon Irfan. Setelah beberapa menit menelpon, gimana Mas? Apa Irfan tahu apa yang harus kita lakukan? Tanyaku penasaran. Irfan mengatakan, besok kita harus menemui Pak Denny. Dia adalah salah satu warga di sini yang dituakan, dan dia tahu seluk-beluk mengenai Kuyang. Besok kita pergi ke tempat beliau, kata Mas Ardi. Aku pun mengangguk dan sedikit merasa tenang. Semoga saja ada jalan keluarnya. Di keesokan harinya, kami mendatangi rumah Pak Denny. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apa benar ini rumah Pak Denny? Terlihat wanita parubaya, mungkin dia istrinya. Benar, silakan masuk. Ibu itu memanggil Pak Denny. Maaf Pak, kalau kedatangan kami mengganggu. Sebenarnya ada hal yang ingin kami tanyakan, ucap Mas Ardi. Kalian siapa? Apa warga baru di sini? Soalnya saya belum pernah lihat, kata Pak Denny. Iya Pak, kami warga baru di sini, kata Mas Ardi. Silahkan
Mau bertanya apa? Tanya Pak Denny. Sebenarnya, kami ingin menanyakan tentang Kuyang. Istri saya sedang hamil, Pak, dan sebentar lagi melahirkan. Terus terang, saya takut, Pak. Tolong bantu kami, kata Mas Ardi. Iya, saya mengerti. Memang benar, di daerah kami ini memang ada makhluk bernama Kuyang. Kuyang ini memang cukup melegenda di Pulau Kalimantan ini. Dia biasanya berwujud wanita. Ia bisa melepaskan kepala dari bagian organ tubuhnya seperti jantung, hati, usus, dan ginjal. Apalagi Kuyang terbang di malam hari. Biasanya ada semacam cahaya merah atau api kecil yang mengikutinya. Kuyang sebenarnya adalah manusia yang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi atau agar terlihat selalu cantik. Pada siang hari, Kuyang akan menempuh hidup sehari-hari sebagaimana orang biasa, namun biasanya ia mengenakan pakaian panjang, kata Pak Denny. Baru saja sedikit aku mendengar penjelasan dari Pak Denny, aku jadi teringat wanita cantik yang tempo hari mengelus perutku. Pak Denny melanjutkan penjelasannya mengenai Kuyang. Pada malam hari, Kuyang akan terbang untuk mencari darah bayi, untuk dihisap sebagai sarana untuk menambah kekuatan ilmunya. Kuyang itu memiliki 2 taring di kiri dan kanannya. Biasanya Kuyang mencari mangsa pada malam hari, dan untuk mengelabui korbannya sewaktu-waktu, Kuyang bisa berubah menjadi seekor kucing atau burung. Jelas Pak Denny lagi. Aku kembali teringat pada kucing hitam yang ada di rumahku. Apa mungkin kucing itu juga jelmaan dari Kuyang? Pikiranku semakin bertanya-tanya. Kuyang itu biasanya mendatangi seorang perempuan yang hamil besar dan mengusap perutnya. Kuyang berasal dari makhluk hidup yang bisa berubah menjadi makhluk penghisap darah. Orang Banjar mencirikan Kuyang sebagai seorang perempuan berambut panjang yang saat berjalan di siang hari selalu menutupi bagian kepala dan kain supaya tidak kepanasan terkena sengatan matahari. Dan berbagai cerita, ada 3 versi mengenai asal-usul ilmu hitam penganut Kuyang. Ada yang menyebutkan ilmu hitam Kuyang untuk tujuan keabadian. Namun di Kalimantan, Kuyang ini lebih banyak dianut kaum wanita, tujuannya agar selalu terlihat awet muda dan cantik. Cerita yang tersebar di masyarakat Kalimantan, yang dikisahkan secara turun-temurun, bahwa Kuyang biasanya mencari mangsanya pada malam hari. Penjelasan Pak Denny kembali. Oh, jadi itu sebabnya ibu hamil tidak boleh keluar rumah pada malam hari, kataku dalam hati. Pada saat itu, kepalanya akan terlepas dari tubuhnya, bersama seisi perutnya yang terburai hanyalah seluruh organ tubuh bagian dalam, sementara tubuhnya seperti leher, tangan, hingga kaki biasanya diletakkan di tempat tersembunyi, kata Pak Denny. Lalu bagaimana caranya kami mengalahkan Kuyang itu, Pak? Tanya Mas Ardi. Kalau kamu menemukan bagian tubuh Kuyang yang kosong tanpa kepala itu, maka masukkanlah gabuk, yaitu serbuk kayu bekas gergajian. Cara ini diyakini membuat Kuyang tidak bisa kembali ke tubuhnya. Atau masukkanlah pecahan beling, tujuannya sama, agar kepala dan organ tubuh Kuyang tidak bisa kembali ke tubuhnya, kata Pak Denny menjelaskan. Sungguh itu mustahil dilakukan. Bagaimana mungkin kami bisa menemukan tubuhnya? Rasanya sulit sekali, kata Mas Ardi sedikit frustasi. Memang itu sulit dilakukan, tapi kamu bisa menggunakan cara mengikatkan tali ijuk ke sekeliling bagian atas rumah. Sebab saat Kuyang mencari mangsa, pantangannya adalah tidak boleh melintas tali jemuran yang terbuat dari ijuk. Kuyang adalah makhluk halus yang takut dengan ijuk. Untuk itu, ijuk dipakai sebagai dinding atau pelindung rumah. Kuyang yang melayang bersama organ tubuhnya akan tersangkut di tali ijuk yang terpasang di atap, dan dedak bisa menempel di bagian organ-organ dalam miliknya, kata Pak Denny lagi. Pantas saja nenek menyuruhku menebar ijuk di atap rumah. Ternyata itu alasannya. Kami pun mengerti dengan semua penjelasan yang diucapkan Pak Denny. Terima kasih, Pak. Bapak telah memberi saya jalan keluar, kata Mas Ardi. Kami pun berpamitan untuk pulang.
Lalu Mas Ardi pergi bersama Irfan untuk mencari ijuk tersebut. Setelah mendapatkannya, Mas Ardi langsung memasangnya di atap rumah kami, dibantu oleh Irfan. Alhamdulillah Mas, mudah-mudahan koyang itu tidak akan mengganggu kita lagi, kataku merasa lega. Iya Lan, setelah ini, koyang itu tidak akan bisa masuk ke rumah ini. Tapi kamu tetap tidak boleh keluar rumah, karena penjagaannya hanya sampai di dalam rumah, kata Mas Ardi menjelaskan. Tiba-tiba saja, ada kucing hitam lewat di depan halaman rumah. Di mulut dan bibirnya penuh dengan warna merah seperti darah. Lihat Mas, itu kucing kenapa mulutnya penuh dengan darah? Tanyaku. Mungkin dia habis makan tikus, dan itu sisa darahnya di dalam mulut, kata Mas Ardi. Entah kenapa, aku merasa ada yang aneh dengan kucing itu. Dia seperti menatapku dengan penuh amarah. Apa mungkin kucing itu jelmaan Kuyang? Sementara mendengar penjelasan Pak Denny, aku jadi selalu mengaitkan segala sesuatunya dengan Kuyang. Setelah beberapa bulan mengandung, tibalah usia kandunganku memasuki 9 bulan, di mana waktunya bulan ini aku akan melahirkan. Aku yakin tidak akan terjadi sesuatu, karena semenjak aku mengikatkan tali ijuk ke atas rumah, gangguan Kuyang itu sudah mulai mereda. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Malam ini udara terasa begitu panas. Keringat bercucuran, padahal di luar hujan gerimis. Mungkin karena aku yang sedang hamil besar, sehingga terasa gerah sekali. Aku pun bangun dari tempat tidur, berjalan mondar-mandir, sampai akhirnya perutku terasa sakit sekali. Aku mencoba menahannya. Aku yakin ini pertanda aku akan segera melahirkan. Mas, bangun Mas. Aku membangunkan Mas Ardi yang sedang tidur. Kenapa Lan? Tanya Mas Ardi. Perut aku sakit Mas. Sepertinya sebentar lagi aku akan melahirkan Mas. Cepat Mas, panggil Bu Bidan supaya datang ke rumah, kataku panik. Mas Ardi langsung bangun dan bergegas pergi ke rumah Bu Bidan menggunakan payung, karena di luar hujan cukup deras. Perutku semakin lama semakin terasa mulas. Sakit sekali Mas. Aku pun terdiam di tempat tidur. Aku pun mulai mengerang kesakitan, membuat anakku Andre terbangun mendengarnya. Mama, kenapa Mah? Tanya Andre sambil memelukku. Mama, gak apa-apa sayang, kataku menenangkan Andre. Kenapa Mas Ardi lama sekali? Aku sudah mulai merasakan kontraksi. Perutku mulai sakit dan mulas secara teratur. Rasanya aku sudah tidak kuat menahan sakit ini. Sementara Mas Ardi sudah lama pergi, tapi belum pulang juga. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 01 malam. Sudah 1 jam Mas Ardi keluar, tapi belum balik lagi. Kemana Mas Ardi? Kulihat ponsel Mas Ardi tergeletak. Artinya Mas Ardi tidak membawa HP. Kucoba menelpon Bu Ratna, tapi tidak aktif. Dan sialnya, aku tidak punya nomor telepon Bu Bidan. Andre, cepat panggil Ratna, tolong Mama, kataku menyuruh Andre. Ini sudah tengah malam, tapi aku yakin Andre tidak akan apa-apa karena Kuyang itu hanya mengincarku dan bayiku. Aku tidak punya pilihan lain selain menyuruh Andre mencari bantuan. Andre, cepat pergi ke rumah Bu Ratna ya. Bilang kalau Mama perlu bantuan sekarang juga. Ini, kamu bawa gunting sama cermin ini. Kalau ada apa-apa, kamu langsung teriak yang kencang ya. Sebenarnya, aku tidak tega, tapi mau bagaimana lagi? Di luar hujan gerimis dan cukup deras. Andre pun pergi ke rumah Bu Ratna yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumahku. Aku semakin resah menunggu Mas Ardi pulang, apalagi Andre juga keluar, sementara di luar masih hujan. Tuhan, tolong selamatkanlah kami semua, doaku dalam hati. Beberapa saat kemudian, cekrek, terdengar ada seseorang yang membuka pintu rumah. Ternyata yang datang Andre dan Ratna. Lani, kamu kenapa? Tanya Ratna. Aku sepertinya mau melahirkan, Rat. Perutku sudah mulai mulas dan sakit, kataku sambil memegang perut. Lalu Ardi kemana? Apa sudah menghubungi bidan?
atau mau ku antar ke rumah bidan, kata Ratna. Mas Ardi sudah pergi dari tadi ke rumah Bu Bidan, tapi belum juga kembali. Sebaiknya aku melahirkan di sini saja, Rat, kataku. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Mas Ardi pulang dengan wajah cemas. Gimana, Mas? Bu bidannya mana? Kenapa lama sekali? Tanyaku. Lan, Bu bidannya gak ada. Katanya tadi sore dia sudah pergi dari sini. Aku dari tadi menunggu di rumahnya, sampai akhirnya ada seseorang warga yang mengatakan kalau dia sudah pergi, kata Mas Ardi. Lalu bagaimana, Mas? Sepertinya aku akan segera melahirkan, kataku. Ya sudah, kamu panggil saja Bik Kasmi. Dia dukun beranak di sini. Daripada Lani gak ada yang membantu melahirkan, kata Ratna. Aku pun menyetujui usulan Ratna. Mas Ardi pun segera pergi menyusul Bik Kasmi. Cepat, Mas, jangan lama-lama, pintaku. Kini ada hanya aku, Andre, dan Ratna di rumah menunggu Mas Ardi membawa Bik Kasmi. Buar! Terdengar suara ledakan di luar dan cahaya seperti kilat terlihat di jendela membuat kami kaget. Jangan-jangan itu adalah Kuyang, karena waktu pertama kali kesini itu sudah pernah terjadi. Aku jadi takut. Ya ampun, Rat, aku takut. Kamu tenang ya, Lan, kata Ratna. Tiba-tiba saja ada darah yang mengalir di jalan aku, disertai mulas yang sudah teratur. Sepertinya pembukaan jalan lahir sedikit lagi akan sempurna. Terdengar suara jendela rumahku. Siapa itu, Rat? Kataku. Tercium bau amis yang menyeruak menusuk hidung seluruh ruangan di rumahku. Ratna mendekati jendela, hendak melihat apa yang ada di luar. Jangan, Rat, aku takut, biarkan saja, kataku. Namun Ratna terus berjalan mendekati jendela, dan saat dia menyingkap gorden jendela, terlihat kepala tanpa badan dengan organ tubuh terburai, wajahnya rusak, gigi bertaring menyeringai, mencoba masuk melewati jendela. Namun seperti ada sesuatu yang menghalanginya, sehingga dia hanya diam di jendela. Melihat kejadian itu, Ratna langsung pingsan dan Andri langsung memelukku. Sementara aku merasa darah terus mengalir dari bawah, membuat banyak makhluk mencoba masuk ke dalam rumahku. Aku semakin panik. Apa yang harus aku lakukan? Mas, cepatlah pulang, Mas, kataku di dalam hati. Rumahku yang terbuat dari kayu terasa bergetar, seperti ada kekuatan yang hendak meruntuhkannya. Aku yakin Kuyang itu tidak bisa masuk ke dalam rumah, karena kami sudah memasang penangkal sebelumnya. Ratna masih tergeletak pingsan di dekat jendela, sementara Andre masih memelukku penuh ketakutan. Di rumah bau amis begitu kuat, membuat perutku terasa mual. Darah terus merembes di celanaku, disertai mulas yang sudah tak tertahankan lagi. Di luar terlihat cahaya kilat menyambar disertai hembusan angin yang menerpa, menambah suasana mencekam di malam ini. Brak! Terdengar ada yang mendobrak pintu rumah. Ternyata itu Mas Ardi, Bik Kasmi, dan beberapa warga datang. Bik Kasmi dan Mas Ardi menghampiriku, dan beberapa warga menolong Ratna yang tengah tergeletak pingsan. Setelah itu Bik Kasmi menyuruh semua warga yang datang menunggu di luar untuk berjaga-jaga. Mas Ardi menggendong Andri yang ketakutan, sementara Bik Kasmi mulai membantuku untuk melahirkan. Darah sudah banyak merembes membuatku semakin lemas. Bik Kasmi terlihat panik melihatnya. Ayo nak, kamu pasti kuat. Sekarang ayo mulai mengejan, kata Bik Kasmi. Aku pun mulai mengejan dengan sisa tenaga yang ada. Namun entah kenapa bayinya belum juga keluar. Mas Ardi terlihat meneteskan air mata dan berdoa, sementara Bik Kasmi terlihat cemas. Aku merasa kepalaku pusing rasanya. Aku ingin menutup mataku. Namun Bik Kasmi cepat membangunkanku. Ayo nak, kamu jangan menyerah. Ingat bayi yang ada di dalam kandunganmu. Bertahanlah agar dia selamat, kata Bik Kasmi. Ayo sayang, Mas mohon, kamu pasti kuat, kata Mas Ardi.
Aku pun berdoa di dalam hati, "Ya Tuhan, tolonglah beri aku kekuatan." Setelah sekian lama, akhirnya tangis bayi mungil itu keluar. Dia akhirnya terlahir. Aku pun tersenyum. Setelah itu, aku tidak ingat apa lagi yang terjadi. Aku merasa ragu, terbang melayang ke suatu tempat yang tidak aku kenal. Tiba-tiba saja, "Lani, cepatlah kamu pulang. Suami dan anak-anakmu masih membutuhkanmu." Ketika kulihat, ternyata nenek yang waktu itu menyelamatkanku. "Sebenarnya nenek siapa?" tanyaku. "Aku adalah nenekmu. Aku leluhurmu," kata nenek. "Lan, bangun sayang." Mas Ardi mengusap kepalaku. Terdengar suara bayi menangis. Pasti itu adalah bayiku. "Mana bayi kita, Mas? Dia laki-laki atau perempuan?" Bikasmi menggendong bayiku dan menghampiriku. "Ini anakmu, nak. Dia perempuan. Dia sangat cantik sepertimu." Aku tersenyum bahagia. Akhirnya, aku bisa melahirkan dengan selamat, meskipun harus melalui berbagai cobaan. Ratna yang sudah bangun dari pingsannya menghampiriku. "Alhamdulillah, Lan. Akhirnya, kamu melahirkan dengan selamat." "Iya, Rat. Terima kasih. Kamu sudah mau menolongku," kataku. Hari sudah siang. Ratna, Bikasmi, dan warga mulai pulang ke rumah mereka. Tak lupa aku mengucapkan terima kasih kepada mereka semua. "Alhamdulillah, Mas. Semoga saja teror kuyang ini berhenti sampai di sini." Aku pun merasa lega dan bahagia. Setelah beberapa minggu melahirkan, kuyang itu tidak berani mengganggu kami. Mungkin karena kami sudah memasang penangkal, dan aku juga sudah melahirkan. Aku pikir semuanya akan berakhir bahagia, tapi ternyata aku salah. Tiba-tiba saja, Mas Ardi di siang hari membawa seorang wanita yang cantik datang ke rumah kami. "Lani, kenalkan, ini adalah Puji." Wanita itu tersenyum melihatku yang sedang menggendong bayi. Ini siapa, Mas? Kok kamu gak pernah cerita punya teman wanita?" tanyaku sedikit cemburu. "Dia akan menjadi istriku sekarang." "Apa?" bentakku. Aku benar-benar tidak menyangka dengan apa yang terjadi saat ini. Ada apa dengan Mas Ardi? Kenapa dia jadi begini? Tak terasa, air mata mengalir berjatuhan di pipiku, sementara wanita itu hanya tersenyum menatapku. Cobaan apa lagi ini, Tuhan? Dan siapakah sebenarnya wanita itu? "Kamu jangan bercanda, Mas. Aku baru saja melahirkan," kataku. "Aku memang ingin menikahinya. Kalau kamu masih mau menjadi istriku, kamu harus menerimanya. Kalau tidak, silahkan kamu pergi dari sini," kata Mas Ardi. "Tapi Mas, kenapa kamu tiba-tiba saja ingin menikah lagi? Apa kesalahanku? Selama ini, rumah tangga kita harmonis. Bahkan kita sudah melewati berbagai cobaan. Apalagi saat ini, kita baru mempunyai anak lagi. Kamu kenapa, Mas?" tanyaku. "Tidak ada yang salah. Memang ini keinginanku," kata Mas Ardi. Wanita itu hanya menatapku dan tersenyum tanpa bicara sedikit pun. Memang seperti tidak punya hati. Entah apa yang merasuki suamiku itu. Kenapa dia tega berbuat seperti ini? Keadaan sekarang jauh berbeda. Suamiku sekarang berubah. Memang aku akui wanita itu lebih cantik dariku. Tapi aku tidak menyangka, apa hanya karena itu suamiku tega memilih menikah lagi. Aku yang tidak punya ongkos untuk pulang ke rumah orang tuaku yang berbeda pulau, memilih bertahan dulu sambil menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, suamiku menikahi wanita yang bernama Puji itu. Aku membiarkannya, meskipun hatiku terasa perih. Semua warga di sini yang mengenal kami ikut tercengang menyaksikannya. "Mas, kenapa sih kamu memilih menikah lagi? Apa karena Puji terlalu cantik dibandingkan aku?" tanyaku. "Iya," jawab Mas Ardi ketus. Tatapan Mas Ardi terlihat kosong dan dingin, tidak seperti biasanya. Dia yang begitu lembut dan penyayang
sekarang berubah secara drastis. Selama kami hidup bersama, Puji tidak pernah keluar rumah. Dia hanya diam di kamar, dan semua pekerjaan rumah aku yang membereskan. Sementara Mas Ardi, entahlah, sekarang dia berubah menjadi dingin terhadapku. Terdengar suara orang membuka pintu. Aku yang sedang menyusui bayiku sedikit kaget mendengarnya. Siapa yang keluar rumah tengah malam begini? Iya, memang. Semenjak menikah lagi, aku hanya tidur dengan Andre dan bayiku. Sementara Mas Ardi tidur bersama Puji. Apa Mas Ardi keluar rumah? Aku pun mengintipnya dari kaca jendela. Ternyata Puji, mau kemanakah dia malam-malam begini? Aku melihat ke kamarnya, hanya ada Mas Ardi yang sedang terlelap tidur. Memang aku merasa ada yang janggal dengan wanita itu. Aku harus menyelidikinya. Hari sudah siang. Aku yang tadinya akan menyelidiki kenapa Puji pergi tengah malam dan mau kemana dia malah tertidur. Setelah menyusui bayiku, aku menggendongnya dan membawa Andre untuk pergi ke warung membeli bahan makanan. Di warung, tanpa sengaja, aku bertemu Ratna. Lani, kamu sedang belanja juga? Tanya Ratna. Iya, Rat. Kataku sedikit lelah. Maaf ya, Lan. Emangnya si Puji kemana? Kok dia nggak bantuin kamu mengurus pekerjaan rumah? Aku juga nggak pernah lihat dia keluar rumah. Tanya Ratna. Nggak tahu, Rat. Dia seharian diam terus di kamarnya. Kataku. Yang sabar ya, Lan. Kata Ratna merasa iba. Sesampainya di rumah, aku melihat Mas Ardi sedang membuang semua ijuk yang waktu itu dipasangnya untuk menangkal kuyang. Kenapa Mas Ardi malah membuangnya? Mas, kenapa itu semua dibuang? Tanyaku sedikit kesal. Puji yang menyuruhku membuangnya, kata Mas Ardi. Biarkan saja, Mas. Bagaimana kalau kuyang itu datang lagi? Tanyaku. Nggak bakalan. Lagian kan kamu sudah melahirkan. Buat apa kuyang itu datang lagi? Kata Mas Ardi. Aku sedikit kesal. Kenapa Puji menyuruh Mas Ardi membuang ijuk itu? Aku menghampiri Puji yang sedang diam di kamarnya. Puji, kenapa kamu menyuruh Mas Ardi membuang ijuk itu? Tanyaku kesal. Namun wanita itu malah diam saja. Kamu belum puas merebut suamiku, hah? Gimana kalau kuyang itu datang dan membawa pergi bayiku? Aku mulai marah. Mas Ardi yang dari tadi di luar langsung masuk ke dalam mendengar teriakanku. Sudahlah, Lani. Kenapa kamu malah memarahi Puji? Lagian apa gunanya ijuk itu? Bayi itu sudah cukup lama dilahirkan, jadi kuyang itu gak bakalan lagi mengincarnya. Bentak Mas Ardi. Sekarang, Mas Ardi memang sudah berubah. Bahkan, dia lebih memilih membela wanita itu daripada aku. Sebegitu cepatkah dia berubah hanya karena rupa? Sementara kulihat wanita itu hanya tersenyum melihat Mas Ardi memarahiku. Malam sudah tiba. Andre dan bayiku sudah terlelap tidur. Tenggorokanku kering. Aku pun pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Kulihat pintu kamar Puji dan Mas Ardi tertutup rapat. Mungkin mereka semua sudah tidur. Baru saja aku melangkahkan kaki menuju dapur. Kulihat darah berjajaran di lantai dan bau amis menyeruak menusuk hidung. Darah siapa ini? Apa ada yang terluka? Kataku dalam hati. Ku dengar suara di dapur. Aku berjalan perlahan untuk mengintipnya meskipun aku takut. Betapa terkejutnya aku. Kulihat Puji sedang makan, tapi seperti memakan daging mentah. Karena hanya tersisa sedikit lagi, aku jadi tidak jelas melihatnya. Darah melebar di mulutnya. Dia memakannya dengan rakus. Astagfirullahaladzim. Aku menutup bibirku dengan kedua tanganku, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Lututku mendadak lemas, tubuhku gemeteran, jantungku berdetak kencang. Aku tidak sanggup melihatnya. Rasa jijik dan mual membuatku harus cepat-cepat pergi ke kamar. Aku berjalan mengendap-endap supaya tidak terdengar oleh Puji. Apa yang dimakan wanita itu? Apa jangan-jangan dia kanibal? Atau dia kuyang? Aku benar-benar takut.
dan ingin segera pulang dari tempat ini. Tapi bagaimana dengan suamiku? Aku yakin dia berubah bukan karena keinginannya, tapi karena pengaruh dari wanita itu. Aku juga mulai berpikir, apa jangan-jangan dia kuyang? Karena alasan itulah tadi siang dia menyuruh Mas Ardi membuang semua ijuk di atap rumah. Aku takut kalau ternyata dia adalah kuyang. Bagaimana dengan bayiku? Hari sudah pagi, tapi aku belum keluar dari kamarku karena masih takut dengan kejadian semalam. Aku sengaja bangun siang. Terdengar suara ketukan pintu. "Lani, buka pintunya. Kenapa pintu kamar kamu kunci?" Terdengar suara Mas Ardi memanggilku. "Seandainya kamu tahu, Mas, apa yang aku lihat semalam, apa aku ceritakan kejadian semalam kepada Mas Ardi? Tapi aku yakin dia tidak akan percaya sebelum ada bukti. Apalagi dia sedang mabuk kepayang dengan wanita itu. Pasti dia lebih mempercayainya." Aku tidak menyangka, selain aku dan bayiku, ternyata kuyang itu mengincar juga suamiku. Aku membuka pintu. "Tumben kamu bangun siang. Kenapa pintu kamar dikunci segala?" tanya Mas Ardi. "Iya, Mas. Aku sedikit tidak enak badan. Semalam aku kunci pintu kamar karena Andri terus saja ingin keluar kamar karena ingin tidur denganmu. Jadi aku kunci agar tidak mengganggumu dan istri barumu yang cantik itu," sindirku. "Ya sudah, tolong siapin Mas makanan. Sebentar lagi Mas mau berangkat kerja," kata Mas Ardi. "Terus Puji kemana? Aku kan capek, Mas. Mana anak kita gak ada yang jagain," kataku. "Dia masih tidur. Sini, biar anak-anak Mas yang jagain dulu," kata Mas Ardi. Kalau saja aku tidak sayang pada suamiku, pasti sudah aku tinggalkan dan pergi dari tempat ini. Tapi aku masih penasaran siapakah Puji sebenarnya. Aku harus menyelidikinya dan mengungkapkannya. Setelah memasak dan Mas Ardi pergi bekerja, aku pergi ke rumah Ratna karena semenjak kejadian semalam, aku jadi takut kalau ketemu Puji. "Lan, kamu tahu nggak? Aku dengar katanya di kampung sebelah ada yang kehilangan bayi, dan katanya yang menculiknya itu kuyang," kata Ratna. "Masa sih, Rat? Emang kejadiannya kapan?" tanyaku. "Katanya sih semalam. Sekarang ibunya pingsan gak sadar-sadar. Aku jadi ingat waktu aku pingsan melihat kuyang. Ketika menunggumu melahirkan, ternyata kuyang itu aslinya sangat menyeramkan sekali ya, Lan. Untunglah kamu dan bayimu selamat waktu itu," kata Ratna. Mendengar perkataan Ratna barusan, kecurigaanku terhadap Puji semakin kuat. Apa mungkin daging yang dimakan Puji semalam adalah seorang bayi? Aku bergidik ngeri membayangkannya. Kalau benarlah Puji adalah kuyang, aku harus waspada sekarang untuk menjaga anak-anakku dan menyadarkan suamiku. Kasihan sekali ya, Rat. Kenapa ada manusia yang tega memakan bayi yang tidak berdosa demi ambisinya mendapatkan kecantikan, kataku kepada Ratna. "Iya, Lan. Tapi ngomong-ngomong, si Puji itu cantik banget, Lan. Apa jangan-jangan dia kuyang?" Maaf ya, Lan, aku bercanda," kata Ratna. Sebenarnya, aku curiga bukan karena dia cantik, tapi karena tingkahnya yang aneh. Tapi belum saatnya aku ceritakan semuanya kepada siapapun sebelum aku benar-benar mendapatkan buktinya. Setiap malam, aku berjaga-jaga untuk mengintip apa yang dilakukan Puji. Meskipun aku takut, tapi aku mencoba untuk memberanikan diri agar semuanya terungkap. Sudah beberapa malam, aku tidak tidur nyenyak, tapi aku belum juga menemukan bukti. Apa mungkin dugaanku salah? Hari ini, Mas Ardi libur bekerja. "Puji, sekali-kali kamulah yang belanja ke warung. Aku repot mengurusi anak-anakku. Lagian, kamu kalau siang kan gak pernah kemana-mana. Apa kamu takut sama matahari?" sindirku. "Baiklah, aku saja," sambil menatapku seperti marah. Sebenarnya, aku hanya ingin tahu apa dia berani keluar siang. Kulihat, dia bersiap-siap pergi ke warung.
dengan memakai pakaian yang serba panjang dan selendang yang menutupi kepala dan lehernya saja. Dan benar saja dugaanku, karena yang pernah aku dengar, Kuyang itu kalau menjadi manusia biasa, pasti dia akan menutupi lehernya agar tidak terlihat. Apa yang dia sembunyikan dari lehernya kalau terkena sinar matahari? Aku jadi penasaran dan ingin memastikan. Tapi saat aku ingin ikuti, bayiku malah menangis, membuatku mengurungkan niatku untuk mengikutinya. Dia pergi ke warung. Di rumah hanya ada aku, Mas Ardi, dan anak-anakku. "Mas, sebenarnya kamu ketemu dengan Puji di mana sih?" tanyaku. "Di jalan. Waktu Mas mau berangkat kerja, dia menyapa, dan semenjak hari itu, Mas tidak bisa melupakan dia. Wajahnya selalu terbayang-bayang. Mungkin karena dia begitu cantik. Maaf ya Lan, tapi Mas gak bisa menahan perasaan ini," kata Mas Ardi. Rasanya sakit sekali hatiku mendengarnya, tapi aku akan mencoba bertahan dulu, sampai aku mengetahui sebenarnya kecurigaanku benar atau salah. "Lalu, di mana keluarganya? Kenapa aku tidak pernah melihat dan kenapa dia mau menikahi pria yang sudah mempunyai istri?" tanyaku. Dia bilang, dia anak yatim piatu, keluarganya sudah meninggal, dia tinggal sendiri. Makanya, dia mau menikah dengan Mas, karena dia ingin ada yang menjaganya, kata Mas Ardi. Alasan yang tidak masuk akal itu, mana mungkin semua keluarganya sudah meninggal. Pasti ada seorang yang masih hidup, tapi dia seperti merahasiakannya. Aku tidak ingin berdebat dulu dengan Mas Ardi. Biarlah aku mengalah dulu saat ini. Puji sudah pulang membawa bahan makanan. Aku memperhatikannya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dia memang sangat cantik. Pantas saja suamiku menyukainya. Lehernya masih dia tutupi dengan selendangnya. "Buka saja selendangmu, di dalam rumah kan gak panas," kataku. Namun, dia malah melengos ke dalam kamarnya. Aku memaksa, sementara Mas Ardi menggendong bayi kami. Setelah 1 jam memasak di dapur, aku langsung mencari anakku. Kulihat Mas Ardi tertidur di teras rumah, tapi di mana bayiku? "Mas, bangun Mas." Aku membangunkannya dengan panik. "Kenapa?" tanya Mas Ardi sambil menggeliat. "Mana bayiku Mas? Mana?" tanyaku terisak. "Itu tadi di bawah Puji." Aku langsung berlari memasuki kamar Puji. Aku takut bayiku kenapa-napa. Ketika aku memasuki kamarnya Puji, terlihat Puji sedang menggendong bayiku sambil menatapnya aneh. Jangan-jangan Puji akan memakan bayiku. Aku langsung merebut bayiku dari tangan Puji dan memeluknya. Sekarang, aku benar-benar harus ekstra menjaga bayiku, sehingga setiap tengah malam aku terus berjaga dan tidur di siang hari. Brek! Suara apa itu? Aku yang tengah menyusui bayiku kaget mendengarnya. Apa itu Puji? Aku harus mengintipnya. Apa yang dia lakukan? Aku lihat bayiku sudah tertidur. Aku perlahan membuka pintu kamarku. Kulihat kamar Puji tertutup. Dan tiba-tiba saja, aku merasa ada sekelebat bayangan lewat. Aku terus berdoa di dalam hati. Mudah-mudahan semua baik-baik saja. Aku seperti mendengar suara bayi menangis. Apa mungkin itu bayiku? Tapi sepertinya asal suara itu dari dapur. Aku bergegas masuk ke kamarku untuk melihat bayiku. Dan alhamdulillah, ternyata dia sedang terlelap tidur. Lalu bayi siapakah yang menangis di dapur? Apa jangan-jangan dugaanku selama ini benar? Dengan sangat hati-hati, aku kembali keluar kamar tidur menuju kamar Puji. Aku membukakannya perlahan, dan yang kudapati hanyalah Mas Ardi yang sedang tertidur lelap. Kecurigaanku semakin. Pasti Puji sedang di dapur dan memakan bayi itu. Bulu kuduku merinding seketika. Ada perasaan takut dan ragu untuk melihatnya. Tapi inilah satu-satunya kesempatanku untuk membuktikan apakah benar Puji itu adalah Kuyang. Dengan jantung berdebar kencang
dan keringat bercucuran. Padahal udara tidak panas dan langkah kaki yang terasa begitu berat. Aku berusaha memberanikan diri untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Aku berjalan mengendap-endap. Langkah kakiku semakin dekat menuju dapur. Aku mendengar suara orang yang sedang mengunyah makanan. Jantungku semakin berdegup kencang. Dengan langkah perlahan, aku lihat pintu dapur terbuka. Aku berinisiatif mengintipnya di jendela dapur. Dan ternyata, dugaanku memang benar. Di sana, terlihat jelas hantu tanpa kepala itu sedang mengunyah tangan mungil bayi, yang entah bayi siapa itu. Aku benar-benar tidak kuat lagi menahan rasa takut itu. Aku langsung pergi menuju kamar tidur untuk melihat lagi keadaan Andre dan bayiku. Aku langsung mengunci pintu kamar dan memeluk kedua anakku. Air mataku mengalir deras. Aku benar-benar takut kalau kuyang itu akan memakan bayiku. Ternyata, kuyang yang selama ini keluargaku hindari justru ada di rumah kami sendiri. Sekarang, bahkan dia adalah istri suamiku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tidak boleh mengambil resiko. Aku harus pergi dari tempat ini besok selagi ada kesempatan. Aku tidak ingin terjadi apa-apa dengan anak-anakku. Malam ini juga, aku langsung mengemasi semua barang-barangku dengan perasaan takut yang luar biasa. Aku tidak mungkin bertahan lagi di tempat ini, sementara bayiku dalam bahaya. Puji, wanita cantik yang sekarang menjadi istri kedua suamiku, adalah Kuyang. Hari sudah pagi. Kulihat Mas Ardi sedang meminum kopi di teras rumah. Kulirik kamar Puji yang tertutup rapat. Pasti dia masih tidur. Aku menghampiri Mas Ardi sambil menggendong bayiku. "Mas, aku mau bicara sebentar," tanyaku. "Mau bicara apa, Lan?" tanya Mas Ardi. "Tapi tidak di sini. Bagaimana kalau kita bicara sambil jalan kaki? Pagi ini udara begitu segar, Mas," kataku. "Tapi sebentar lagi harus berangkat kerja," jawab Mas Ardi. Aku mohon, Mas. Aku mohon, sekali ini saja," kataku. Mas Ardi pun menyetujuinya. Ku gendong bayiku dan ku bawa Andre karena aku takut membiarkan anak-anakku di rumah sendiri. "Kamu mau bicara apa, Lan?" tanya Mas Ardi penasaran. "Mas, aku mau pulang ke kampung sekarang juga. Aku tidak mau berada di sini lagi," kataku. "Kenapa mendadak seperti ini sih?" kata Mas Ardi. Air mataku mengalir deras. "Mas, asal kamu tahu aja, Puji itu adalah Kuyang, Mas. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia semalam telah memakan bayi, entah bayi siapa itu. Aku takut, Mas. Aku gak sanggup lagi. Aku lebih baik pergi dari sini untuk menyelamatkan anak-anakku," kataku terisak. "Kamu jangan memfitnah Puji seperti itu, Lan. Mas tahu, kamu pasti sakit hati dengan gak suka sama Puji kan?" bentak Mas Ardi. "Terserah, Mas. Mau percaya mau enggak. Yang jelas, aku akan pergi dari sini sekarang juga. Mas sudah dibutakan kecantikan wanita itu, sehingga tidak menyadari kejanggalan yang ada pada dirinya," kataku. "Baiklah, tapi beri Mas bukti sekali saja. Mas mohon, kamu jangan pergi dulu. Mas gak bisa hidup tanpa kalian. Tapi Mas juga gak bisa meninggalkan Puji," kata Mas Ardi. Akhirnya, aku menyusun rencana dengan Mas Ardi malam ini untuk menjebak Puji dan membuktikan bahwa sebenarnya Puji adalah Kuyang. Malam ini Mas Ardi tidur denganku agar membuat Puji leluasa merubah wujudnya. Jam sudah menunjukkan tengah malam. Aku dan Mas Ardi sengaja tidak tidur. Sebelumnya, aku mengetahui bahwa di kampung sebelah ada ibu yang baru melahirkan kemarin. Pastilah Puji sudah mengetahuinya. Waktu terus berjalan, sampai sekarang sudah pukul 01 malam. Barulah kami mendengar seperti ada orang yang menutup pintu. Setelah beberapa menit, aku dan Mas Ardi berjalan mengendap-endap untuk melihat apakah Puji masih ada di kamarnya atau tidak. Mas Ardi memasuki kamar Puji, dan terlihat ada Puji yang sedang tidur berselimut. "Tuh kan, Puji ada,"
Kayaknya kamu yang udah fitnah Puji deh dengan mengatakan kalau dia kuyang, kata Mas Ardi sedikit marah. Tapi Mas, aku gak bohong. Aku beneran lihat kalau Puji itu kuyang, kataku. Tanpa kami sadari, kami bertengkar di kamar Puji. Tapi anehnya, Puji tidak terbangun, seperti tidak mendengar keributan. Mas Ardi langsung menghampiri Puji untuk membangunkannya. Saat Mas Ardi menyingkap selimutnya, betapa terkejutnya kami. Ternyata yang ada adalah badan tanpa kepala. Aku sontak berteriak histeris. Ternyata kamu benar, Lan. Puji ternyata kuyang. Mas Ardi seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang, Mas? Tanyaku. Kamu ingat gak, Lan? Kata Pak Denny. Bahwa untuk mengalahkan kuyang itu dengan cara memasukkan pecahan beling ke dalam tubuhnya agar dia tidak bisa kembali ke tubuh asalnya, kata Mas Ardi. Iya Mas, iya aku ingat, jawabku. Mas Ardi langsung ke dapur dan memecahkan gelas dan piring. Setelah itu, dia membawa pecahan piring dan gelas itu ke kamar dan memasukkannya ke dalam tubuh kuyang itu. Dan dar, terdengar suara ledakan. Tubuh itu terbakar lalu menghilang. Sulit dipercaya. Kami harus mengalami kejadian yang menyeramkan ini. Ini adalah pengalaman yang sangat menakutkan. Mas Ardi meminta maaf kepadaku atas semua kekilafannya dan mengajakku pergi dari tempat ini. Tanpa berpikir panjang lagi, malam ini juga kami mengemasi semua barang-barang kami dan pagi sekali kami sudah pergi dari pulau ini.